Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Delstrada Ulin, NPM 33230099, kelas 1B, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan soal remedial dasar-dasar pendidikan sains. Yang pertama, jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan sains di dunia. Perkembangan sains di dunia dapat diuraikan dalam beberapa tahap. Yang pertama, pra-ilmiah. Observasi dan pengalaman awalnya manusia mengamati fenomena alam dan memperoleh pengalaman tanpa menggunakan metode ilmiah formal. Percobaan awal beberapa eksperimen dilakukan tanpa landasan teori yang jelas. Yang kedua, ilmiah klasik. Revitalisasi metode ilmiah abad ke-16 dan ke-17 menyaksikan revitalisasi metode ilmiah oleh ilmuwan seperti Galileo Galilei dan Johannes Kepler. Yang ketiga revolusi ilmiah abad pencerahan ke-18 menyaksikan kemajuan besar dalam pengetahuan dan pemikiran ilmiah. Nomor 2, sebutkan 10 metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sains dalam kelas. Yang pertama, pembelajaran komparatif. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran berbasis penemuan. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima, simulasi dan model. Yang keenam, penjelasan berbasis keterampilan praktis. Yang ketujuh, pembelajaran melalui permainan edukatif. Yang kedelapan, laboratorium virtual. Yang kesembilan, mapping dalam pembelajaran sains. Yang kesepuluh, pembelajaran berbasis teknologi. Nomor 3, bagaimana skor PISA dan TIMSS siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir? PISA dan TIMSS memberi gambar tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Pengornya rendah dalam kedia evolusi tersebut mencerminkan tentang yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia. Nomor 4, bagaimana pengaruh skor PISA dan TIMSS terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Skor PISA dan TIMSS dapat memberikan wawasan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. PISA dan TIMSS mencerminkan kemampuan siswa dan literasi matematika dan sains secara global. Yang kelima, episode 4, sebutkan dan jelaskan 26 episode yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar. Episode 4, pokok kebijakan Merdeka Belajar. Pertama, mengganti ujian nasional menjadi SMN nasional, menghapus ujian sekolah bersandar nasional. Episode yang kedua, kampus merdeka, pembukaan program studi baru, sistem hereditas perguruan tinggi, program tinggi, negara berada hukum. Episode yang ketiga, penyaluran dan penggunaan dana BOS. Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah, nilai satuan meningkat. Episode keempat, program organisasi penggerak. Yang pertama, mendorong hadirnya ribuan sekolah. Yang nomor 6, kelebihan kurikulum Merdeka Belajar, mendorong siswa agar lebih aktif. Yang kedua, mengembangkan komponen dasar seperti literasi. Kekurangan kurikulum Merdeka. Yang pertama, mengurangi standaritas pendidikan. Yang kedua, memerlukan peran aktif siswa dalam pelajaran. Nomor 7, saya setuju karena kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.